Adapun gambar-gambar yang tidak ada bayangannya memang terjadi perselisihan. Apalagi yang berkaitan dengan foto. Maka kita akan baca di sini. Tadi kita sudah membaca hadis yang pertama yang merupakan firman Allah Azza wa Jalla yang dikenal dengan hadis Qudsi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sebab hadis ini, Abu Hurairah menyampaikan hadis ini, disebutkan bahwa beliau masuk ke sebuah rumah di kota Madinah. Fara'a fi a'laha rajulan yusawwir. Dia melihat ada orang yang sedang menggambar jamaah. Mungkin dengan memahat ya, di dindingnya di atasnya itu. Ini kita tahu zaman itu kalau bicara yang namanya memahat, menggambar, mereka lebih ahli daripada orang-orang di masa sekarang. Sekarang orang gambar pakai aplikasi. Dulu mereka. Jadi patung-patung yang dibikin pada masa lalu itu lebih bernilai, lebih bagus daripada di zaman sekarang. Gambar-gambar lukisan pun seperti itu. Kalau ada orang sekarang ini menggambar dan orang dulu menggambar, tetap yang lebih dinilai adalah gambaran orang-orang dulu. Ini dia gambar di atasnya itu, temboknya itu. Jadi seakan-akan mungkin dia di temboknya memahat atau dia menggambar, melukis. Lalu ketika Abu Hurairah melihat itu, maka dia sampaikan sabda Nabi SAW bahwa Allah berfirman. Di sini disebutkan, Waman azlam, dan tidak ada yang bertindak lebih zalim. Zalim. Ini bicara kezaliman. Banyak orang melakukan kezaliman. Tapi dalam hadis ini atau dalam hadis qudsi ini dikatakan, dan tidak ada yang bertindak lebih zalim daripada orang yang bermaksud mencipta seperti ciptaanku. Hendaklah mereka mencipta seekor semut. Bikin semut. Nggak usah yang gede-gede kau bikin. Bikin patungnya fulan, patungnya fulan, patungnya pahlawan, bikin semut. Suruh bikin semut. Au dzarrah. Dzarratan aw liyakhluqu habbah. Atau dia bikin biji-bijian lah. Bikin biji mangga tuh. Kebesaran. Bikin biji kelengkeng. Kebesaran. Bikin bijinya anggur. Kebesaran. Bikin biji sawi. Kalau engkau menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa, Allah tantang engkau. Dan atau kalau terlalu berat buat engkau, hendaklah mereka membuat biji gandum. Karena dulu makanan orang-orang Arab itu adalah gandum. Kalau di Indonesia, suruh bikin beras. Beras. Apakah bisa? Nggak ada yang bisa. Kalau mungkin dia sendirian nggak bisa, oke silahkan. Dia panggil orang-orang. Kawan-kawan dia. Ahli seni rupa. Seluruh Indonesia masih tidak mampu, dia undang. Sekarang ini bisa online. Bisa pakai Zoom. Kumpulin tuh ahli seni rupa sedunia. Kumpul bersama. Nih ada tantangan dari Allah Azza wa Jalla. Kalian selama ini menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa. Maka ada tantangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bikin semut. Kalian kan semua ahli. Atau mungkin ahli seni rupa perlu bantuan. Orang-orang IT. Ya, nggak apa-apa. Silahkan kumpulkan orang-orang IT. Hasilnya, engkau tidak akan pernah bisa menciptakan beras. Engkau tidak akan bisa menciptakan semut. Lalu kenapa engkau bikin rupa-rupa yang terlarang? Seperti itu. Oh ini kan seni Pak Ustaz.
Ya, ada banyak seni. Tapi Muslim itu ikut aturan. Di Indonesia mungkin di barat mereka ada seni melukis, perempuan telanjang mereka lukis. Apakah kemudian akan dibawa ke Indonesia dengan nama HAM, hak asasi manusia, hak kebebasan menyampaikan aspirasi. Kemudian akan bikin perempuan-perempuan telanjang dilukis. Kau mengatakan enggak boleh, Ustaz. Bertentangan dengan budaya kita. Ya, ada yang bertentangan dengan agama kita. Tapi kalau agama orang-orang musyrikin, ya memang mereka menggambar. Dan itulah yang mereka sembah. Berhala-berhala, patung-patung, gambar-gambar. Maka ahibati fillah, hadis ini menjadi dalil atas larangan gambar-gambar walaupun tidak patung. Karena ini gambar di dinding, gak ada bayangannya. Bukan seperti patung yang diberdirikan.